Halo, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Nama saya Pendeta Tio. Pada saat ini berpelayanan di Jemaat GKI Pulau Mas. Senang berjumpa dengan rekan-rekan sekalian di acara Youth for Christ. 5 menit, rekan-rekan. Waktu yang sekiranya kita berikan untuk mendengarkan kembali sapaan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini, tema yang akan kita renungkan bersama adalah ekspektasi menjadi berhala, yang diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Tuhan berkati kami untuk menjadi pelaku firman di dalam dunia ini. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ekspektasi. Ya, gue tidak akan terlalu banyak ngomongin arti ekspektasi gitu ya. Kita bisa mencari, kita bisa mencoba melihat artinya. Tapi coba tanyakan ke dalam diri kita, mengapa kita punya ekspektasi di dalam kehidupan kita? Sederhananya kan ekspektasi tuh gini, besok gue mau pergi nih, lalu gue berharap besok cuacanya bagus. Ekspektasi. Gue udah belajar nih hidup-hidupan gitu ya, jangan sampai mati-matian. Gue udah belajar nih hidup-hidupan, lalu gue berharap nilai yang gue dapet bagus. Ekspektasi. Gue punya kemampuan untuk bisa juara di kejuaraan bulu tangkis. Gue hebat, paling hebat di sekolah. Ekspektasi gue adalah gue bisa juara 1. Apakah semua itu salah? Tentu tidak. Yang salah adalah ketika ekspektasi itu menjadi berhala. Kok menjadi berhala? Maksudnya bagaimana? Ingat kisah bangsa Israel? Coba ingat kembali waktu pembelajaran di ibadah anak gitu ya. Dahulu bangsa ini kan dijajah nih oleh bangsa Mesir. Lalu dengan pertolongan Tuhan dan juga dengan kepemimpinan Musa, mereka akhirnya keluar dari penjajahan. Mereka mempunyai ekspektasi ketika keluar dari tanah Mesir menjadi orang merdeka. Perjalanan mudah akan mereka lalui. Tidak ada rintangan. Itulah ekspektasi mereka. Tapi di dalam perjalanan ini, di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, ternyata tidaklah semudah itu. Ada tantangan. Ada hambatan. Dan bagaimana sikap mereka terhadap hambatan dan tantangan itu? Bilangan 21 ayat 5. Saya bacakan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami muak dengan makanan hambar ini. Ini respon mereka ketika dalam situasi sulit. Mungkin ini adalah respon kita juga, rekan-rekan. Saat kita berekspektasi gitu ya, saat kita punya harapan, lalu dalam perjalanannya kita mengalami kesulitan, kita mengalami pergumulan, kita mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau berikan pergumulan ini? Mengapa hidupku tidak mudah, Tuhan? Kita nyatanya tidak terlalu beda jauh dengan bangsa ini. Mereka bahkan mengutuk Tuhan dan juga Musa yang telah memimpin mereka. Disinilah ketika ekspektasi itu menjadi berhala dalam hati kita, rekan-rekan. Kita terlalu berfokus kepada tujuan sampai lupa prosesnya. Sampai lupa bagaimana Tuhan
hadir di dalam setiap proses dalam hidup kita. Hingga bukan lagi melihat Tuhan di dalam pengharapan yang kita punya, di dalam ekspektasi yang kita punya, tetapi justru mengutuk Tuhan ketika ekspektasi itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka di sini, apakah diri kita menjadi pribadi yang bisa bersyukur dalam setiap keadaan? Contohnya, ketika kita berekspektasi menjadi juara, puji Tuhan saat kita bisa menjadi juara. Tapi bisakah kita juga mengatakan puji Tuhan saat diri kita gagal juara? Kalau kita bisa mengatakan puji Tuhan saat juara, puji Tuhan saat kita gagal juara, berarti ekspektasi kita tidak menjadi berhala dalam hidup kita. Karena apa? Fokus utama kita adalah Tuhan yang menghadirkan pengalaman hidup untuk membawa kita dalam sebuah proses pertumbuhan iman. Jadi bisa nih kita mengatakan puji Tuhan dalam setiap situasi kita. Ekspektasi berhasil, puji Tuhan. Ekspektasi gagal, juga puji Tuhan. Itulah tanda bahwa hidup kita berfokus kepada Tuhan yang memberikan kehidupan untuk diri kita. Tuhan memberkati. Oke rekan-rekan, terima kasih untuk waktunya. Kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Biarlah kami menyertakan Tuhan dalam setiap ekspektasi yang kami punya. Hanya di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe, lalu share, dan sekiranya kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh, berbuah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Dadah.